Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin mungkin menjadi kalimat yang sudah sepatutnya kita ucapkan pada keseharian hidup kita, khususnya kita ungkapkan pada kesempatan kali ini sebagai wujud syukur atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Ikhwan fillah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami mengajak kita semua untuk merenungi makna dan hakikat dari ibadah zakat yang pada bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan suci ini, senantiasa menjadi bahan diskusi, kajian, dan materi perbincangan hangat umat Islam. Selain mempelajari definisi dan pernak-pernik pengamalan rukun Islam yang ketiga ini, sepatutnya kita juga mengetahui hakikat ibadah zakat yang kita lakukan. Hal ini agar kita tahu dan sadar bahwa hakikat beribadah adalah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun semua itu merupakan sebuah kebutuhan yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Ikhwan fillah dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 56, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiiur rasula la'allakum turhamun." Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dalam ayat ini jelas disebutkan bahwa ibadah zakat merupakan sebuah perintah sebagai makhluk dan hambanya. Perintah yang diberikan Allah kepada kita menunjukkan sebuah kewajiban yang wajib dipatuhi dan dikerjakan. Jika menjalankan sholat adalah kewajiban yang memiliki dimensi vertikal, yakni sebuah kepatuhan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan menyembahnya, maka kewajiban zakat memiliki dua dimensi ibadah. Selain dimensi vertikal sebagai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, zakat juga memiliki dimensi horizontal dalam bentuk memberikan harta yang dimiliki karena di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Dalam menunaikannya, zakat juga bukan hanya sekedar memberikan bagian harta dan setelah itu selesai kewajiban kita, namun di situ terdapat aturan dalam pengeluarannya dan sudah ditentukan besaran harta yang harus dikeluarkan. Inilah kemudian yang menjadi zakat sebagai masuk dalam kategori ibadah maliyah atau ibadah kehartaan. Ikhwan fillah dimanapun berada, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan ada 3 hakikat, makna, dan tujuan dari kewajiban berzakat. Pertama, mengeluarkan zakat mampu menjadi wujud totalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dalam mencintai akan memunculkan komitmen kuat untuk tidak akan menduakan yang kita cintai. Keterkaitan dengan keesaan Allah, maka zakat akan semakin menyempurnakan keimanan kita untuk tidak akan menduakan Allah dan menguatkan bahwa Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Imam Ghazali menyebutkan bahwa semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, maka akan semakin besar rasa cinta kepada Allah. Ketika cinta sudah kuat, maka ia akan rela untuk memberikan apa yang dicintainya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk harta yang merupakan materi paling digandrungi dan dicintai oleh umat manusia.
ketika hidup di dunia, sehingga esensi dari zakat adalah melepaskan hal yang dicintai untuk mengukuhkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah dimanapun berada, hakikat zakat kedua menurut Imam Ghazali adalah sebagai bentuk ikhtiar untuk membersihkan diri dari berbagai sifat negatif, khususnya sifat kikir atau pelit. Sifat buruk ini bisa diobati dengan membiasakan diri membantu orang lain dengan harta yang kita miliki, khususnya melalui zakat. Imam Ghazali pun menarasikan dengan kalimat, kecintaan terhadap sesuatu hanya bisa diobati dengan cara memaksa untuk berpisah darinya sampai menjadi sebuah kebiasaan. Kita juga sebenarnya tak perlu khawatir jika ketika memberikan harta kepada orang lain, kemudian harta kita akan berkurang. Pada hakikatnya, orang yang memberikan hartanya untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah akan dilipat gandakan lebih banyak daripada apa yang ia berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Hakikat zakat yang ketiga menurut Imam Ghazali ialah zakat yang kita keluarkan pada hakikatnya adalah sebuah wujud syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwa Allah telah memberikan kita nikmat, anggota badan yang harus kita syukuri dengan wujud ibadah badaniah seperti sholat dan ibadah sejenisnya. Selain itu juga Allah telah memberikan nikmat memiliki harta benda yang cara mensyukurinya adalah dengan ibadah maliyah, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak atau sedekah. Lebih dari itu, Imam Ghazali pun menyebut bahwa zakat juga bukan sebatas bentuk syukur, tetapi juga wujud kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Dengan kepedulian ini, kita kemudian akan menjadi jiwa-jiwa yang bisa memberi manfaat pada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Imam Tabrani. 3 hakikat zakat menurut Imam Ghazali ini cukup kiranya mampu mendewasakan cara kita dalam berzakat. Mari niati berzakat bukan sebatas menggugurkan kewajiban, namun lebih dari itu, zakat yang kita tunaikan harus mampu mewujudkan nilai-nilai luhur yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Ikhwan fillah dimanapun berada, dari 3 hakikat berzakat ini kita berharap bisa lebih meresapi ibadah zakat yang kita tunaikan, sehingga manisnya ibadah yang kita lakukan akan lebih terasa. Ketika nikmat ibadah kita rasakan, maka otomatis semakin menambah rasa kerinduan untuk terus melakukannya. Ibadah dan aktivitas apapun yang dilakukan bukan atas dasar keterpaksaan pasti akan maksimal hasilnya. Sebaliknya, ibadah atau pekerjaan yang dilakukan atas dasar keterpaksaan dan sebatas menggugurkan kewajiban saja, maka akan jauh dari hasil yang diharapkan. Semoga kita bisa menjadi insan yang ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan masuk ke dalam golongan orang yang dicintainya. Semoga materi singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Like dan komen ya jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman dan keluarga agar bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jika ingin mendapatkan materi yang bermanfaat dan menarik lainnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jazakumullahu khairan.